Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat. Berkah umurnya, berkah rezekinya, anak-anaknya dijadikan Allah anak yang saleh, anak yang salihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala ma nawassalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlillah lahumul fadihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'indal mizan, hasbi Allahu 'indas sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang lalu, la yara wajhi salasa, tidak melihat akan wajahku tiga golongan manusia. Ini rugi-ruginya orang, Mbak. Sebab nanti yang bisa memberikan syafaat itu cuman Rasulullah. Ya. Amal kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Dan satu-satunya orang yang bisa sujud di mana manusia sudah tidak bisa sujud itu cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa sujud nanti di mahsyar itu sudah teriak-teriak aja, ya Rabbi arihni ya Rabb. Ya Allah istirahatkan aku ya Allah walau ilan nar, walaupun saya istirahat di neraka ya Allah, tidak tahan saya di sini. Fa irsaluka bi ilan nar ahwanu mimma ajid.
mungkin engkau mengirim aku ke neraka lebih ringan bagiku daripada aku di sini di mahsyar. Saking putus asanya. Saat manusia teriak, kita minta tolong siapapun, tidak ada yang bisa nolong. Nabi Adam, kata Nabi Adam, aku malu sama Allah. Aku pernah memakan buah khuldi. Minta tolong sama Nabi Nuh pun malu. Aku malu sama Allah. Anakku ndak nurut, istriku ndak nurut. Ya, kita datang sama Nabi Ibrahim mengatakan aku pun malu sama Allah. Datang kepada Nabi Musa pun begitu, nafsi, aku, kamu. Kepada Nabi Isa pun mengatakan aku malu sama Allah. Ya, karena Nabi Isa disembah sama orang Nasrani. Sementara Allah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Aku malu sama Allah. Yang mampu menolong cuma Nabi Muhammad. Begitu kita lapor, ya Rasulullah isfa'lana, Nabi tidak banyak ngomong, langsung sujud kepada Allah. Nabi tidak mau ngangkat kepalanya kecuali dapat izin untuk memberikan syafaat. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau minta, pasti diberi. Nah, jawabannya jazm. Jawab syaratnya tu'ta, pasti diberi. Pasti sudah, sebab jawab syarat. Ya, jawabnya fi'il jawab, pasti diberi. Karena sudah yakin angkat kepala Nabi Muhammad. Kalau begitu ya Allah, berikanlah syafaat, ampuni umat-umatku ya Allah. Nah, ini tinggal ketemu sama ndaknya aja. Ya, Nabi sudah dapat komando irfa ra'saka sal, minta tu'toh, pasti diberi. Nah, satu-satu umatnya Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nabi itu cuma nanya satu aja nanti, hal anta ala syariati, apakah kamu dulu di dunia itu cocok dengan syariatku? Aku sholat, kamu sholat enggak? Aku puasa, kamu puasa enggak? Ya, hal anta ala syariati. Makanya yang enggak bisa ngelihat Nabi itu tiga. Satu, orang yang enggak mau bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang enggak mau solawat sama Nabi, jangan harap nanti ketemu Rasulullah. Ya, padahal selawat itu untuk kita Pak, bukan untuk Rasulullah. Setiap selawat itu ibarat bak mandi itu sudah penuh Rasulullah. Siapa? Selawatnya Allah dan malaikatnya. Tinggal kita nambahin lagi, plung, masalah sudah balik, tumpah. Nah, tumpahnya itu ke kita lagi. Ayo coba saya melihat bak mandi kalau sudah penuh diisi, percuma kita ini ngambil nyari tumpahannya. Rahmatnya Allah itu supaya tumpah ke kita terus. Sebab setiap sholawat Allah yang membalas, bukan Nabi Muhammad. Sallallahu biha, sallallahu biha, sallallahu. Siapa orang berselawat Nabi, maka Allah memberikan rahmat kepadanya. Kalau dia sekali selawat, diberi 10 rahmat. Kalau dia 10, diberi oleh Allah 100. Kalau dia 100, Allah beri 1000. Kalau dia 1000, lam yamut, dia takkan mati, hatta yubasysyara lahu bil jannah, kecuali sebelum mati dia diberikan kabar gembira dengan surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, wa shalli ala sayyidina Muhammad, wa shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad. Moga-moga kumpul sama Rasulullah. Itu aja. 2 orang yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, akul waliden,
orang yang durhaka sama orang tua. Makanya kalau lagi punya orang tua masih hidup, itu surganya sampean. Kalau sampean bisa menggunakan, ndak usah amal besar Pak, ndak usah amal yang besar kepada orang tua, kecil aja di hadapan orang tua, melakukan amal yang sepele itu sudah besar di mata Allah. Sebulir nasi istana di surga, laka bikulli luqmah, satu suap Allah bangunkan istana di surga. Dulu ada Pak di Samarinda ini ustadz, saya dengar udah meninggal beliau, ibunya meninggal, beliau pun sudah meninggal. Abahnya itu meninggal waktu khutbah, ustadz itu. Saya itu sering kalau kumpul sama beliau nangis waktu haji tahun 2005. Saya bantu. Bayangkan orang tua kita ini. Ibunya lumpuh, stroke. Maka hotelnya kita ini reguler. Jaraknya dari Masjid Nabawi itu sekitar 2 kilo waktu itu saya. Lumayan. Jauh 2 kilo dari Masjid Nabawi itu. Dan hotelnya jelek, reguler masalah. Liftnya mati, udah jelek liftnya mati. Saya lantai 11. Itu ustadz itu tiap naik ke lantai 11 gendong ibunya. Bayangkan, saat saya bantu, saat saya bawa kursi rodanya, beliau bawa ibunya di punggung. Jadi saya itu sering nangis, bayangkan, ya Allah, ini orang tua untung punya anak kayak gini. Waktu itu jalan sama saya, kita mau beli perhiasan. Itu kebetulan orang ini dikasih orang itu uang itu dolar, banyak dikasih dolar, ya. Dikasih $1.000, ada yang 500, 1.000, $100 banyak. Itu ditukarkan beli gelang gede-gede, cincin gede, gelang gede. Dan buat siapa Ustaz? Buat mama, mumpung masih hidup. Padahal yang sakit itu buat apa? Tapi orang wanita itu kalau dikasih gelang kan seneng Haji ya. Wanita kan memang perhiasan, dikasih perhiasan itu seneng. Itu ustadz ini tidak makan kecuali sisa ibunya. Jadi kalau sudah dapat bagian, itu ibunya disuap. Namanya orang stroke ya, nasi itu jatuh ke sini, dimasukkan lagi. Jadi saya ini ngelihat doa aja, ngelihat. Bayangkan, untung benar ibu ini aja makan. Nanti kalau sudah sisa ibunya, baru dia yang makan. Sisa ibunya baru dimakan. Saya dengar katanya udah meninggal, katanya Ustaz udah meninggal Ustaz. Dan kalau deket cewek, ibunya marah. Mungkin ya itu kasih sayang, cemburu itu, mungkin cemburu beliau. Jangan sama. Jadi beliau tidak kawin masih waktu itu tahun 2005. Sampai belum Ustaz, masih ngerawat ibu dulu aja. Ngerawat ibu dulu. Bayangkan, kesenangan dia tinggalkan untuk kesenangan orang tuanya. Padahal beliau orangnya lebih-lebih lah rezeki. Buktinya dikasih sanggup dolar. Tamu-tamunya itu ngasihnya uang dolar. Orang Malang, orang Balikpapan, orang Samarinda, orang-orang kan, ya. Kasih dolar sama orang. Jadi Masya Allah. Jadi naik lantai, pas tawaf haji disuruh ibunya itu yang lantai atas. Karena lantai bawah haji itu sudah tidak bisa dia. Bayangkan satu lantai atas itu kalau keliling 1.700 km. Masjidil Haram. Itu saya ikutin, saya bantu Ustaz. Saya cuma tabarukan aja, seneng. Kalau ndak ada temannya, ndak bisa diajak ngomong, ndak apa, kurang semangat. Saya dampingin, nyuruh ibu. Ya Allah, saya bilang astagfirullah. Orang Samarinda.
2005 beliau haji sama saya. Jadi di situ banyak pelajaran yang saya ngaji sama beliau. Baktinya sama orang tua. Makan, tidak makan kecuali sama orang tua. Tidak ada pernah keluh kesah. Maka mamanya itu walaupun maaflah kondisi seperti itu, apa namanya, penyarikan lah bahasa kita ini. Duduk aja sama orang, ngomong sama perempuan marah sudah. Beliau ngomong, mama ini yang marah sama saya. Duduk lagi. Satu suap nasi yang kau berikan kepada ibumu, bapakmu, ya. Apalagi kita yang nyuapin, seperti orang tua dulu kita nyuapin kita. Udah sakit gini, dia yang nyuapin, jatuh dimasukkan lagi, jatuh dimasukkan lagi, sisanya dimakan. Satu suap nasi Allah bangunkan istana di surga. Kau pandang ibumu sejenak, kau akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kau pandang ibumu sejenak, kau akan mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau selagi kita masih punya, nikmati. Karena wajah orang tua kita ini adanya cuma di dunia. Saat kita ada, sudah masuk kubur, kecuman fotonya doang sampean lihat. Tangan tidak bisa, ngangkat tangan doakan sampean tidak bisa. Makanya selagi ini masih bisa ngangkat tangan gini. Sampai Al-Habib Salim Asy-Syatiri beliau mengatakan, dia mendatang anak santri, ya Habibana ud'uni, doakan saya. Katanya Habib Salim Asy-Syatiri, kau minta doa ibumu lebih utama daripada kau minta doa 70 walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung ridhonya Allah. Doanya orang tua itu langsung sambung sama Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Imam Yazid Al-Bustami itu seorang wali kutub, kutubul ahwal, wali kutub. Kalau kutubul ilm Syekh Al-Imamul Ghazali, kalau kutubul aulia, ya, kutubnya para walinya Allah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa kutubul ahwal Syekh Imam Yazid Al-Bustami. Itu waktu mondok kecil, ketika turun ayat lah gurunya ini baca anishkurli wali walidek, syukur kau sama aku, syukur sama Allah. Syukurlah kau kepadaku kata Allah, dan syukurlah kau kepada orang tuamu. Beliau langsung istidzan, minta datang kepada gurunya, bersimpu di gurunya, guru saya pamit mau pulang dulu. Ada apa? Saya mau datangin ibu saya dulu. Karena dibacakan ayat ini, syukur kau kepadaku, syukur kepada orang tuamu. Pamit dulu, pulang. Sampai di rumah beliau rangkul ibunya, simpuh beliau, kakinya dicium. Beliau mengatakan, ibu serahkan diriku kepada Allah. Karena aku tidak bisa melayani dalam satu waktu untuk bersyukur kepada keduanya. Syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Kalau aku menuntut ilmu berarti pian ku tinggalkan. Aku tidak bisa melayani sampean. Serahkan aku kepada Allah, ikhlaskan. Ya nak, aku ikhlaskan. Udah. Begitu selesai mondok jadi orang alim, apa yang dilakukan kepada orang tuanya? Imam Yazid selama di rumah luar biasa melayani ibunya. Kalau ibunya ngomong, Yazid jagalah pintu kamar ini, aku mau tidur nyenyak. Jangan tertutup, jangan terbuka. Paham pian? Pintu jangan tertutup, jangan terbuka. Artinya setengah. Tertutup jangan, terbuka penuh juga jangan, di tengah-tengah. Ini kalau pian disuruh mama pian gitu Pak, pian cari batu bata, kasih satu. Ya kalau supaya ndak gini pintunya. Sebelah kanan kasih satu, sebelah kiri supaya pintunya gini. Lah Imam Yazid ndak. Itu selama mamanya tidur pintunya dipegangin.
sampai bapaknya bangun. Mulai barat kita jam 8 sampai jam 3. Berapa jam megangin pintu? 7 jam pegangin supaya tidak tertutup. Kalau kita lepas kan kena angin, dor, tutup. Jangan terbuka, jangan tertutup. Ibunya bangun, kau jagain Yazid. Nggih mak. Satu hari ibunya minta minum pada saat musim yang sangat dingin, musim salju. Jadi air itu beku semuanya. Ibunya minta air, tidak punya air. Imam Yazid keliling nyari. Sampai di tempat yang jauh nyari air yang mengalir. Nemu air. Dibawalah air itu di gelas gini Pak. Dari nemunya air ini pulang nih. Sampai rumah ini keluar salju semuanya. Keluar salju. Begitu sampai rumah ibunya tertidur. Ibunya tidur. Ternyata air gelas ini, beliau duduk di samping ibunya tanpa meletakkan gelas. Kalau sampai disuruh ngasih, ambilkan aku air minum, nah begitu diambilkan mama tidur, gelasnya sampai pegang mas sampai taruh. Ini jujur loh ya. Ini gelas, oh mama tidur. Kira-kira sampai taruh gini, apa dipegang terus? Taruh sampean. Sama. Kita gitu. Nah, Imam Yazid enggak dipegangin gini terus. Takut apa? Kalau naruh itu kan kadang orang enggak tahu ditaruh di mana. Nanti nyariin, mana minumnya ini? Ya kalau tahu sebelah kanan, noleh ke kanan, lah ternyata taruh sebelah kiri. Nyarinya ngeliat sebelah kanan, enggak mungkin ngelihat. Imam Yazid, nah duduk gini. Sampai mamanya bangun. Ya Yazid, mana airnya? Ini mak. Apa yang terjadi? Karena dingin, air ini dingin. Di sebelah tangan ini keriput. Ayo coba sampean pegang es 5 menit aja gini kan. Es keluar dari freezer, pegangin gini. Itu tangan sampean pasti berikit. Nempel tangan sampean. Ini tangan Imam Yazid nempel dengan gelas. Begitu dibuka sama ibunya, dipaksa gini keluar. Plok, plok, plok. Ternyata yang ini, karena keriput sudah, itu nempel di gelas. Kulitnya itu nempel di gelas. Gimana rasanya kulit kalau terkelupas? Apa kata Imam Yazid? Setelah aku berbakti kepada orang tuaku yang luar biasa, aku diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang belum kurasakan sebelum aku melayani orang tuaku. Sholat itu nikmat, tapi tidak senikmat ketika aku sholat setelah aku berbakti kepada orang tuaku. Zikir itu nikmat, tapi tidak senikmat ketika aku berzikir setelah aku berbakti kepada orang tuaku. Berpuasa itu nikmat, tapi tidak senikmat setelah aku berbakti kepada orang tuaku. Di dalam hidupku setelah itu aku merasakan kenikmatan ibadah, halawatul iman, halawatul ibadah, manisnya beriman kepada Allah, manisnya beribadah kepada Allah. Ladzat. Makanya beliau menjadi wali kutub setelah beliau berbakti kepada ibunya. Saya ceritakan gini nih supaya yang masih punya orang tua bisa menikmati. Kalau yang tidak punya tinggal mendoakan. Ya, ulama mengatakan bakti kepada orang tua setelah meninggal itu lebih bagus lagi dibanding ketika masih hidup. Karena kalau gini nih, kalau sudah tidak ada Pak, kalau anak durhaka sama orang tua, lupa sudah sama orang tua. Ya, kalau gini, kalau anak masih ingat dikit-dikit Al-Fatihah untuk ibunya, Al-Fatihah untuk abahnya, sedekah untuk ibu, sedekah untuk abah, untuk orang tua. Makanya sampai tak pesenin, apapun amal sampai niatkan untuk orang tua sampai.
Sampean sedekah, sampean zikir, sampean baca Quran, dan dia kasihkan orang tua sampean. Nanti uruslah orang tuamu, hidupmu diurus oleh Allah. Senangkan orang tuamu, maka hidupmu disenangkan oleh Allah. Semua orang sukses di dunia pasti dia bakti sama orang tuanya. Cariin semuanya, walau kafiron, walaupun orang kafir. Ada orang kafir sukses, tanyain tuh sama orang tuanya ya apa. Pasti dia baik. Cuman karena dia kafir dikasih senangnya cuman di dunia. Kalau mukmin muslim Allah kasih di dunianya senang, Allah kasih nanti di surganya pun senang. Kalau orang beriman. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengikuti sunnah Nabi itulah orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jikalau kalian semuanya mencari ridhonya Allah, tuhibbunallah, kau cinta kepada Allah, mencari ridhonya Allah, caranya fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kau pasti engkau akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, nara mu'minan yakhsha wa nara mu'minan lam yakhsha. Mas sababu dzalik?" Ya Rasulullah, aku melihat ada orang beriman itu hidupnya tenang betul, enak. Dilihat itu orangnya, bahasa kita nih low profile, kalem, lembut, enak. Padahal orang bersahaja bahasa kita, enak. Walaupun hidupnya kayak gitu-gitu, artinya tidak berlimpah macam-macam, enggak, biasa-biasa. Tapi orangnya kelihatan sakinah. Subuh ketemu di masjid, zuhur ketemu di masjid, asar ketemu di masjid. Pikiran kita, orang ini kok hidupnya enak gitu, kayak tidak sibuk gitu. Mas sababu dzalik ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, apa sebabnya itu ya Rasulullah? Aku melihat orang beriman itu tenang hidup. Ada orang yang gelisah ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, man wajada li imanihi halawa wa man lam yajid lam yakhsha. Siapa orang yang mendapati iman, manisnya beriman kepada Allah, hidupnya tenang. Siapa orang yang tidak mendapati manisnya beriman, maka hidupnya tak tenang. Bimadza nanalu wa naktasib, bagaimana caranya ya Rasulullah aku bisa mendapatkan itu manisnya iman? Qal bihubbillah, kau harus cinta sama Allah, sandarkan hatimu kepada Allah. Bagaimana ya Rasulullah kami bisa mencintai Allah? Qal bihubbi rasulih, kau harus cinta sama Rasulullah. Bagaimana cara cinta sama Rasulullah? Pertama, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, aksiris salat alaih, perbanyak kau salawat sama Rasulullah. Kepada yang pertama tadi, perbanyak salawat lesan dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Oh, terserah pokoknya salawat macam-macam. Lesannya salawat terus, selesai salawat lesan, salawat badan. Gimana badan kita ini semuanya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan caranya Rasulullah, minum caranya Rasulullah, cara berpakaian kayak Rasulullah, pakai cincin kayak Rasulullah, masuk masjid kayak Rasulullah, keluar masjid kayak Rasulullah, pakai sandal kayak Rasulullah, ngelepas sandal kayak Rasulullah, masuk rumah kayak Rasulullah, keluar rumah kayak Rasulullah, masuk WC kayak Rasulullah, keluar WC kayak Rasulullah. Sudah cocok enggak kita? Habib Abdullah Al-Haddad seumur hidup tak pernah masuk masjid, masuk WC dengan kaki kanannya. Seumur hidup kakinya belum pernah masuk WC dengan mendahulukan kaki kanan. Kalau sampean ini tak lihat kanan kiri oke kayaknya. Mana yang dulu masuk? Ayo saya tanya nih, jujur ya, ingat betul, ayo.
Sampean masuk masjid tadi kaki mana yang dulu? Jujur, sampean mungkin tidak perhatian. Pokok asal masuk mana sebelah langkahan dari sono kalau tuh wak patu. Yang mana sampai dulu yaitu yang naik. Ada doa lah tadi waktu masuk. Nah, musalla ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftah lana abwaaba fadlik. Keluar Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma mansur alaihi min khazaini rahmatik. Sampean kalau baca doa itu kaya sampean. Kaya nih hati sampean, kaya dikasih. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma aftah lana abwaaba fadlik. Bukakan bagi saya ya Allah pintu-pintu karuniamu. Macam-macam karunia Allah, ya kesehatan, ya ketenangan, keberkahan, rezeki, anak baik, istri nurut. Keluar kaki kiri dulu. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, salli ala sayyidina, Allah mansur alayya min khazaini rahmatik. Sebarkan kepada kami ya Allah, hamparkan kepada kami gudang-gudang daripada rahmatmu ya Allah. Kaki kiri dulu. Nanti pakai sandal kanan dulu. Begitu lepas kiri dulu. Ini sepele Pak, tapi banyak yang ninggalkan itu. Sampai pakai baju tadi doa apa enggak? Lo kepingin ketemu Nabi Muhammad, cocokkan dengan Nabi Muhammad. Stempel itu Pak, ya stempel itu tulisannya A, harus dijeblet ini tulisannya harus tulisan A. Lek stempel itu tulisannya A terus dijeblet ini tulisannya C, berarti stempel sama ininya tidak sama. Imam sama makmum harus cocok. Nabi Muhammad imamnya sampai makmumnya. Lek Nabi Muhammad Allahu Akbar, makmum harus Allahu Akbar. Imamnya rukuk, makmum harus rukuk. Lah imame rukuk sampean tahiyat, berarti sampean ini makmum yang lucu. Nabi Muhammad kan imam sampean. Ya kalau sampean makmumnya, maka ikuti Rasulullah. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad, kau ditolong oleh Allah dengan sunnah yang kecil bisa mengerjakan, itu sudah anugerah yang besar yang diberikan Allah kepadamu. Walaupun sepele. Karena sesuatu yang bersambung sama Rasulullah itu jadi mulia. Kenapa habaib itu mulia? Karena ada darahnya Rasulullah. Kenapa sahabat mulia? Lo sahabat sama sampean itu sama aja manusianya Pak. Tapi sahabat itu pernah kumpul sama Nabi Muhammad, menjadi mulia. Kenapa tabi'in itu sampai mulia disebut tabi'in? Karena tabi'in ini masih sambung sama Nabi. Apa sambungnya? Karena tabi'in ini pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah. Ngelihat dok, tidak ngelihat Rasulullah, ngelihat orang yang orang ini pernah ngelihat Rasulullah. Kenapa ulama mulia? Karena ulama itu mengandung ilmunya Rasulullah. Sampai ada Pak, Nawa itu bijinya kurma. Ya. Nawawi artinya biji kurma. Itu Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi satu hari makan kurma. Beliau itu makan kurma sama jamaahnya. Nah Habib Ali sama Rasulullah itu jaraknya itu perkiraan sekitar 1200 Hijriah. 1200 Hijriah. Karena beliau itu kakeknya Habib Anis. Ya, kakeknya Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakeknya. Itu beliau dikasih kasaf oleh Allah, dikasih kasaf. Pas enak makan, beliau makan gini, beliau mendengarkan tasbih. Tasbihnya kurma biji kurma yang dimakan itu ditaruh kan, nggak mungkin ditelan. Kalau siapa tahu sebenarnya makan nelan itu ya, itu bagus biji kurma itu bikin kopi Pak. Kalau sampai bikin kopi stamina bagus. Kalau dipakai celak
biji kurma itu digoreng, saya gini kan. Sampai bisa ngelihat jin. Kalau melihat Nabi enak Pak ya, melihat malaikat enak, ngeliatin jin, maka jin itu enggak ganteng kayak sampean Pak, macam-macam. Seganteng-gantengnya jin, sejelek-jeleknya manusia wajahnya itu. Nah, kalau aku melihat jinnya kok cantik, itu mendo-mendo bahasa orang Jawa. Apa mendo-mendo itu Pak? Apa namanya? Menyamar-nyamar. Nah, menyamar-nyamar. Habib Ali mendengar ada yang membaca tasbih kencang betul. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Betul. Nabi Habib Ali mana? Ayo ijma'un naw. Ayo kumpulkan semuanya. Saya ini mendengarkan tasbih yang luar biasa ini. Saya kumpul. Dilihat kayaknya dari ini, dari kurma. Kumpul. Ternyata dari kumpulan kurma ini Pak, ya kurma ini yang ternyata tidak sama. Yang ini baca tasbihnya pelan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Sebab disabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya baca tasbih. Ini kayu baca tasbih Pak. Batu itu baca tasbih. Cuman sampai tidak dengar. Ada hikmahnya Pak, tidak dengar itu Pak. Sebab kalau sampai dengar tasbihnya semuanya bingung sampean, kayak sampean tidak dengar suaranya radio saat ini. Ini kan ada radio semuanya Pak Jila. Suara HP ini kan di sini semuanya ini. Apa namanya? Magnetik, gelombang magnetik. Makanya orang bisa HP ada sinyal. Kan di sini sinyal ini banyak. Kalau tidak ada sinyal kadang tidak bisa masuk HP. Sampai lagi telepon terus sinyal hilang. Halo. Di atas gunung biasanya. Malah naik ke gunung, naik tanjakan Bukit Suharto malah tidak ada sinyal. Harusnya ada itu makin tinggi. Tidak ada. Ya kayak gini nih. Ini baca tasbih semuanya. Untung sampai tidak dengar Pak. Kalau dengar tidak bisa makan kadang sampai. Ada orang bisa dengarkan gitu Pak. Tahu sampean ceritanya? Ada satu orang diberi kasab oleh Allah, ya. Namanya istinja. Tahu istinja sampean Pak? Istinja itu bebersih dari najis, baik kencing maupun biul. Mau istinja pakai batu Pak. Batu. Nah istinja kan itunya ditempelkan ke kemaluannya Pak ya. Begitu ambil batu mau ditempelkan, batunya ngomong subhanallah. Kaget dia karena dia bisa dengar subhanallah. Kok batu baca suara mau ditempelkan itunya, kaget dia Pak. Batunya mau subhanallah. Enggak tahu subhanallah kenapa, enggak ngerti saya. Apa kegedean apa ya. Subhanallah, kaget ya. Ngambil lagi yang lain Pak. Bau tempelkan subhanallah. Dia minta sama Allah, ya Allah berikan saya tidak bisa dengar yang lain ya Allah. Tidak bisa dengar batu baca tasbih, tidak bisa dengar pohon baca tasbih. Dah biasa-biasa kayak sampean ini aja. Nah, ada hikmahnya, ada yang orang dikasih kasab kayak gitu, ada yang ini Habib Ali dengar subhanallah. Langsung dipilihin Pak. Kurma tadi, biji kurma dibelah. Ketemulah biji kurma yang kecil barangnya tapi keras suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kecil tapi keras betul. Ditanya kalau gini sampean dengarkan ngomong gitu kirain gila sampean ngomong sama apa? Biji kurma. Orang wali kan biasa. Biji kurma, kamu ini siapa? Kamu suara baca tasbih kok lebih kencang daripada biji yang lain. Ono saya bebae. Cerita dia. Ternyata biji kurmanya bahasa Banjar juga. Ulun bebae kan. Ulun ini anaknya kurma. Kurmanya si anaknya si ini, anaknya si ini, anaknya si ini. Jadi ulun ini bibitnya ini ambil dari bibit ini, dari bibit ini, kurma ini, kurma ini, kurma. Dan kurma ini kakek saya bebae. Nah, katanya biji kurma. Itu kurma nang pernah diulum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
biji kurma yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Dampaknya Bang, setelah kena Rasulullah ini biji kenceng betul baca tasbih karena bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai berjabatan tangan itu loh Pak, sampai jabatan tangan sama orang alim. Orang alim ini pernah jabatan tangan dengan orang alim, pernah gurunya bersambung sama Nabi Muhammad. Ini jabatan tangan namanya musafahah. Itu nanti kalau sampean mati punya guru yang pernah jabatan tangan, yang pernah jabatan dengan Rasulullah, besok sampean ditarik sama orang itu. Kau pernah tangan saya, ya ikut saya, gereknya. Segini yang ini ditarik gurunya, gerek gurunya. Siapa yang narik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aliman faka'annama safahani. Berjabatan tangan sama orang alim sama berjabatan tangan dengan aku. Duduk sama orang alim sama duduk dengan aku, dan dia akan masuk surga dengan aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini. Jadi sambungkan, niatin gimana supaya kita ini mengenal Rasulullah, kumpul sama orang alim. Karena orang alim itu kadang-kadang yang dilakukan itu sudah yang menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Abdullah Ad-Dustari satu hari ditanya sama muridnya, wahai Imam Sahal, bagaimanakah Rasulullah di dalam menuntut ilmu dulu, di dalam ketika mengaji, memberikan pengajian? Nabi mengatakan, Imam Sahal mengatakan, kalau engkau ingin melihat Rasulullah bagaimana dulu dengan sahabatnya, maka lihatlah ulama yang saat ini sedang mengaji. Rasulullah menghadap kepada jamaah, jamaahnya menghadap kepada Rasulullah. Ya kayak gini. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad itu kalau duduk mesti menghadap kiblat. Habib Abdullah Al-Haddad duduk aja kan beliau tidak bisa ngelihat. Begitu mau duduk beliau nanya dulu, "Kif natawajjah ila kiblat?" Sudah ngadep kiblat saya ini? Naam ya Habib, duduk beliau. Jadi sekedar duduk itu Habib Abdullah itu kepingin tetap menghadap kiblat. Kecuali dalam dua hal, beliau tidak menghadap kiblat. Jadi kalau duduk itu yang bagus sampai makan kalau bisa menghadap kiblat. Kalau bisa, lalu terpaksa dikasih kursi ngadepnya ya itu ya apalagi ya. Kecuali dalam hal dua keadaan, Habib Abdullah Al-Haddad tidak menghadap kiblat. Satu, ketika mengajar. Kayak saya ini kan membelakangi Pak ya. Ya. Lah saya kelek ngedap sana lah jadi imam sholat saya. Ya. Makanya sampean ini hikmahnya Pak. Kalau saya menghadap ke sampean, yang tidak menghadap ke kiblat cuman saya tok. Nah, ini ada asisten ini, pengawal ya. Gara-gara ini yang saya Ali Jabir inilah ya. Saya dikawal sekarang ini. Ya, loh. Dengan ini yang menghadap kiblat banyak. Ya bayangkan sampean semuanya masih menghadap kiblat. Saya yang mengalah. Ya kalau satu aja yang nambah menghadap kiblat, tapi sampean semuanya menghadap kiblat. Satu ketika mengajar. Dua ketika ziarah kubur. Beliau membelakangi kiblat. Kenapa? Sebab mayitnya sudah dihadapkan ke kiblat. Berarti kayak berhadap-hadapan gini. Nah kalau jadi assalamualaikum ya ahlad diyar, berhadap-hadapan kita berkisahan. Waalaikumsalam. Nah, omong-omong. Lah kalau wali sama wali Pak ngomong di kubur itu biasa. Sebab wali itu tidak mati. Kisahan. Nah, kita aja yang menganggap beliau mati. Ya. Jadi belajar semuanya supaya tahu sunnahnya Rasulullah. Kita sering kumpul sama orang alim dan suka menuntut ilmu. Terus terutama adab nih. Belajarlah sampai semua itu. Nabi itu semuanya ada doanya. Melihat bulan, melihat matahari pagi hari, keluar masjid, keluar masuk, itu semuanya ada doanya. Masuk rumah ya, itu usahakan sampai praktekkan. Kalau ndak hafal, semuanya ndak hafal, pakai jurus pamungkas. Baca bismillah.
Kata malaikat paling ndak hafal doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pakai ada semuanya Pak. Nah kayak contoh saya ya, ngelepas cincin nah umpamanya, lepas yang kiri dulu. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Udah ngikuti Nabi Muhammad. Seneng Nabi Muhammad. Nah, nanti pertanyaan Nabi cuma satu, hal anta ala syariati. Apakah kau dulu sesuai dengan syariatku, kata Nabi. Moga-moga semua kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan moga-moga masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan berikanlah pengajaran kepada kami ya Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami baik di negeri dunia ini, lebih-lebih di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kami saghiriha wa kabiriha, baik dosa kami yang kecil maupun yang besar, sengaja maupun yang tidak. Dan ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Wa tahannan bihim fi dha'fihim, lemah lembutlah Engkau ya Allah kepada orang tua kami dikala beliau sudah mulai mengalami masa yang lemah, di waktu beliau lemah, di waktu usia senjanya, sebagaimana beliau begitu lemah lembut kepada kami di waktu lemahnya kami. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu, sehingga seluruh dosa dan kesalahan orang tua kami Kau ampuni ya Allah. Binadharah ya Rabb, pandang kami semuanya ya Rabb, pandang kami semuanya ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, pandang kami semuanya ya Allah dengan pandangan ampunan-Mu, pandang kami semuanya ya Allah dengan pandangan ridha-Mu. Matikan kami semuanya dalam kondisi husnul khotimah, berkumpul dengan orang tua kami, berkumpul dengan guru-guru kami, berkumpul dengan seluruh keluarga kami, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.